Sistem Super Devouring. Bab 516 Token Emas. Melihat tidak ada yang bertanya, murid utama melanjutkan, siapapun yang lulus penilaian bisa mendapatkan hadiah. Selain itu, ada 3 token emas dalam token penilaian. Siapapun yang lulus penilaian dengan token emas ini bisa mendapatkan buah spiritual yang sesuai. Ketika berita ini menyebar, mata semua orang berbinar. Buah spiritual. Sebenarnya ada buah spiritual dalam hadiahnya. Jika seseorang menemukan token emas dan lulus penilaian, dan dia memiliki atribut bumi, maka dia bisa mendapatkan buah spiritual bumi, yang sangat meningkatkan peluangnya untuk menerobos ke alam roh. Seluruh kerumunan itu mendidih, tetapi tidak semudah itu untuk mendapatkan token emas ini. Itu tergantung pada keberuntungan, dan pasti akan ada orang yang merebutnya. Ye Xuan, yang berdiri di tengah kerumunan, mendengar ini dan matanya berbinar. Itu benar-benar yang dia butuhkan. Selama dia mendapatkan token penilaian emas ini, dia bisa langsung menerobos ke alam roh. Oke, semuanya ikut. Pada saat ini, murid utama mengucapkan sebuah kalimat dan terbang ke udara. Sekelompok kontestan juga terbang dan mengikuti. Mereka terbang ke utara selama sekitar 1 jam dan akhirnya dibawa ke pegunungan. Murid utama Sekte Wanmo dan 2 lainnya berhenti. Yang pertama berbalik dan berkata, ini adalah tempat di mana kalian akan diuji. Aku akan bertanggung jawab di sini. 2 adik laki-lakiku akan berada di menara tinggi di sisi timur dan barat gunung. Siapapun yang menyerahkan token ujian kepada kita bertiga akan lulus ujian. Ayo mulai. Ketika murid Sekte Wanmo selesai berbicara, ratusan master berhamburan dan terbang ke pegunungan. Ye Xuan juga mendarat langsung dan bergegas masuk dengan cepat. Jika menyangkut kecepatan, kecepatannya di darat jauh lebih cepat daripada terbang dengan kendali udara. Pada saat ini, selain dia, 4 orang lainnya dengan cepat bergegas ke pegunungan, yaitu 4 master alam roh. Ye Xuan sengaja melewati mereka berempat dan mulai mencari token ujian. Ujian ini tidak berarti siapapun yang terkuat dapat lulus, jadi Ye Xuan harus berhati-hati. Para murid Sekte Wanmo tidak mengeluarkan token ujian, tetapi mereka yang berpartisipasi dalam ujian mengetahuinya. Ye Xuan sengaja memperlambat langkahnya dan berhenti berlari ke depan. Yang ada di pikirannya sekarang adalah menunggu orang lain menemukan token itu, lalu dia akan merebutnya. Boom! 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 Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari cakrawala. Ye Xuan terbang dan melihat seseorang sedang bertarung. Di antara para kontestan penilaian, tidak semuanya datang untuk berpartisipasi dalam penilaian. Beberapa orang datang untuk mencari untung dan mengumpulkan beberapa orang untuk memburu kontestan lain. Namun, Ye Xuan salah. Hah! Sinar hitam. Mata Ye Xuan memadat dan melihat sinar hitam melesat ke langit. Token penilaian. Dia mengira bahwa penilaian ini bergantung pada keberuntungan, tetapi pada akhirnya, itu juga bergantung pada kekuatan. Dia memperkirakan bahwa token penilaian tidak dapat diterima di cincin Qian Kun. Setelah ditemukan, itu akan memancarkan sinar hitam untuk menarik orang-orang di sekitar, yang sama dengan penilaian di Pulau Kematian. Pada saat itu, Ye Xuan bergegas mendekat. Meskipun tujuannya adalah token emas, itu juga bagus untuk menghasilkan uang tambahan. Setidaknya ada 10 orang yang melihat sinar ini, dan saat ini, ke-10 orang itu telah berkumpul. Ye Xuan bergegas mendekat, tetapi sebelum dia tiba, seorang pria buta bergegas keluar untuk membunuhnya. Nak, pergilah ke neraka. Prajurit puncak Tianmei ini tiba-tiba bergegas keluar dan menatap Ye Xuan dengan tatapan dingin, seolah-olah dia telah memastikan bahwa Ye Xuan adalah orang mati. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ye Xuan hanya melambat, dan dia telah menemukan orang yang tersembunyi itu. Naga Perang 6 Hentakan. Pedang Retak Bumi. Desis. Sebuah kepala melayang, dan Ye Xuan menyingkirkan cincin Qian Kun milik pria itu dalam sekejap mata. Setiap orang yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian One Moment adalah orang yang kejam, jadi dia tidak perlu menahan diri. Token yang memancarkan sinar cahaya hitam tidak jauh dari sana telah berpindah tangan beberapa kali. Ye Xuan langsung menghampiri dan dengan cepat membunuh 10 orang itu, dan kemudian memindahkan semua barang ke dalam ruang yang melahap. Sekarang dia telah mencapai kemacetan. Jika dia tidak memiliki buah roh bumi, akan sia-sia melahap harta surga dan bumi, jadi dia menyimpan barang-barang itu dan menunggu sampai dia menerobos ke alam roh untuk melahap semuanya. Meskipun orang-orang ini berada di puncak fena surgawi seperti Ye Xuan, kekuatan Ye Xuan beberapa kali lebih kuat dari orang-orang ini.
Bahkan tanpa pedang pembelah bumi yang berbahaya dan langkah naga perang, dia dapat dengan mudah membunuh orang-orang ini. Ya, semua orang kaya. Ye Xuan mengangguk puas, lalu mengambil token hitam itu. Dengan token hitam ini, dia akan menjadi incaran semua orang, dan orang-orang akan terus datang untuk membunuhnya. Dia pernah menggunakan metode memancing ini sebelumnya, di Pulau Kematian. Namun, wilayah kekuasaannya saat itu adalah dunia yang jauh dari wilayah kekuasaannya saat ini. Benar saja, dia menggunakan token hitam ini sebagai umpan untuk menarik sejumlah besar puncak Vena Surgawi, dan semuanya dibunuh olehnya. Tidak hanya itu, dia juga mendapat dua token, satu di tangan kirinya dan satu di tangan kanannya, dua sinar hitam yang melesat ke langit. Pada saat ini, sinar emas. Mata Ye Xuan berbinar. Sinar emas itu pasti dipancarkan oleh token emas itu. Kau tahu, sinar emas ini setara dengan buah spiritual. Jika dia mendapatkannya, dia tidak akan repot-repot melanjutkan permainan dan akan menyerahkannya kepada 3 murid sekte 10.000 iblis. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan buah roh tanah. Pada saat itu, dia langsung bergegas. Sinar emas itu lebih mencolok daripada sinar hitam dalam cuaca yang suram ini. Beberapa orang bisa melihatnya dari jarak puluhan mil dan bergegas mendekat. Ye Xuan adalah orang pertama yang mencapai sinar emas itu. Dia tidak membuang-buang kata dan langsung membunuh orang yang memegang token emas itu. Haha, token emas. Ye Xuan tertawa beberapa kali dan melemparkan dua token hitam di tangannya. Apa lagi yang kamu butuhkan hitam ketika kamu memiliki yang emas? Namun, tepat ketika dia meletakkan token emas di tangannya, dia mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Seseorang. Jika itu adalah orang biasa, itu tidak akan menjadi ancaman bagi Ye Xuan, tetapi kali ini, ternyata itu adalah penguasa alam roh. Nak, letakkan token emas itu, aku akan mengampuni nyawamu. Seorang prajurit dari alam roh keluar, berusia sekitar 35 tahun, dengan bekas luka di sudut matanya. Kalau begitu itu tergantung pada kemampuanmu. Ye Xuan menepuk dadanya dan menggenggam erat pedang 8 kehancuran. Kau sangat sombong, kau hanya berada di alam spiritual, dan kau berani berbicara seperti itu padaku. Pria berbekas luka itu berteriak dingin, mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Dia telah menerobos ke alam spiritual, dan memiliki jejak atribut ki sejati di tubuhnya. Bahkan jika dia tidak menggunakan atribut ki sejati ini, dia dapat dengan mudah membunuh Ye Xuan. Namun, dia meremehkan Ye Xuan. Bab 517 penilaian berakhir. Langkah naga perang. Pedang yang menghancurkan bumi. Ye Xuan menghindar dan melakukan serangan balik pada saat yang bersamaan. Alasan mengapa ia mampu menantang lawan yang levelnya lebih tinggi adalah karena kecepatannya yang luar biasa. Selama lawan tidak dapat mengejar kecepatannya, ia akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Kau cukup mampu. Pria berbekas luka itu menyipitkan matanya, mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan tiba-tiba energi pedang hijau yang diprediksi menebas ke arah Ye Xuan. Kecepatan energi pedang ini sangat cepat, yang berada di luar reaksi Ye Xuan. Untungnya, kesadaran bertarung Ye Xuan begitu lama membuatnya berhenti dan menghindari energi pedang yang mematikan ini, tetapi lengannya masih tergores oleh energi pedang hijau ini. Tepat ketika ia mengira telah lolos, ia menemukan bahwa lengan kirinya sangat sakit. Ia tanpa sadar melihat dan menemukan bahwa lengan kirinya mulai layu dan menyebar dengan cepat. Ini adalah Ye Xuan membelalakan matanya dan tiba-tiba teringat adegan ketika ia dikejar oleh naga terbang di dinasti Tang. Trik yang digunakan oleh pria parubaya itu sama seperti ini, tetapi energi pedangnya tidak hijau. Mendesis. Ye Xuan menggertakkan giginya dan memotong lengan kirinya dengan pedang. Layunya tidak terus menyebar. Oh. Tentu saja, dia memiliki beberapa kemampuan. Pria yang terluka itu sedikit terkejut, tetapi saat berikutnya, dia juga tercengang. Lengan Ye Xuan yang patah pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan segera lengan baru tumbuh. Bagaimana mungkin? Pria yang terluka itu membelalakan matanya, tidak dapat mempercayainya. Itu adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Mengambil kesempatan ini, Ye Xuan langsung menggunakan Dao Heart Planting Demon Asteris dan mulai melawan. Jadi itu adalah jiwa dewa kayu, tetapi untungnya, itu baru saja menembus alam jiwa dewa, dan tidak ada banyak atribut ki. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Jiwa dewa kayu adalah ki atribut kayu, dan ki atribut kayu ini memiliki efek layu. Meskipun alam lawan lebih tinggi darinya, dia hanya ceroboh tadi. Sekarang tidak ada masalah untuk berjaga-jaga.
Tapak naga perang. Pedang yang menghancurkan bumi. Ye Xuan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Senjata terkuatnya bukanlah pedang yang menghancurkan bumi, tetapi tapak naga perang. Kecepatan pemulihannya sangat cepat, jadi dia menggunakan langkah naga perang di setiap langkahnya. Pria berbekas luka itu menjejakkan kakinya di tanah saat ini, jadi yang terbaik adalah menggunakan rangkaian tangan balik ini. Apakah menurutmu aku anak berusia 3 tahun? Pria berbekas luka itu mendengus dingin, dan melompat langsung ke langit, mengalahkan semua pedang yang menghancurkan bumi. Bagaimanapun, ini bukanlah alam rahasia, dan tidak ada formasi yang melarang terbang, jadi langkah naga perang Ye Xuan dianggap tidak efektif. Terbang ke atas, lalu kenapa? Ye Xuan mengayunkan pedangnya dengan panik, dan dia bisa menebas lebih dari 20 kali dalam 1 detik. Semua serangan ini dihantamnya ke tanah, dan kemudian disapu keluar dari bawah kaki pria berbekas luka itu. Bang! 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 Pria berbekas luka itu menangkis tebasan-tebasan ini satu persatu, dan pada saat yang sama meluangkan waktu untuk melakukan serangan balik. Karena seni bela diri langkah naga perang yang menjijikkan, pria berbekas luka itu tidak berani mendarat di tanah, jadi dia hanya bisa terbang dengan udaranya. Namun, kecepatannya di darat tidak secepat Ye Xuan, dan jaraknya bahkan lebih besar setelah terbang di udara, jadi dia sama sekali bukan ancaman bagi Ye Xuan. Begitu pula, Ye Xuan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Apakah masih ada celah? Lupakan saja, aku akan mengampuni nyawamu dan mari kita pergi dulu. Ye Xuan mendengus dingin dan berbalik dan pergi. Jika dia mendapatkan buah roh bumi, dia akan dapat menerobos ke alam roh. Apakah dia tidak akan mampu menghadapi pria berbekas luka ini saat itu? Ini tidak mungkin. Mau pergi. Mata pria berbekas luka itu menjadi dingin, dan dia menusuk dengan pedang, mendarat di depan Ye Xuan. Bang! Tiba-tiba, semburan kabut hijau menyebar dengan cepat di depan Ye Xuan. Beracun. Intuisi memberitahu Ye Xuan bahwa kabut hijau ini tidak bisa masuk, jadi dia dengan cepat melewatinya. Sialan! Pria berbekas luka itu mengumpat dengan marah dan langsung mendarat untuk mengejarnya. Namun saat dia mendarat, ada guncangan hebat di bawah kakinya, yang membuatnya takut dan terbang lagi. Dia tahu bahwa jika dia secara tidak sengaja terguncang, Ye Xuan mungkin akan segera menyerang balik dan membunuhnya. Harus berhati-hati. Dia juga tahu cara mengolah setan hati Tao, tetapi benih iblisnya telah mencapai kembang menjadi iblis, jadi dia datang ke gerbang 10.000 iblis untuk mempelajari bab iblis, sehingga dia tidak takut menjadi iblis. Binatang sialan, jangan biarkan aku melihatmu. Pria berbekas luka itu mengumpat dengan marah, lalu berbalik dan pergi. Setelah dia menerobos ke alam roh, itu adalah pertama kalinya dia membiarkan seorang pejuang di alam roh melarikan diri. Ye Xuan, yang berlari ke timur, menoleh dan melihat setelah merasakan napas di belakangnya semakin jauh. Apakah kau sudah pergi? Cek, pengecut, jangan biarkan aku melihatmu lagi, lain kali kau akan mati. Ye Xuan juga mengutuk dalam hatinya dan bergegas pergi. Sekarang setelah dia tahu kekuatannya sendiri, dia tidak ingin bertemu dengan seorang pejuang di alam roh lagi. Dia tidak takut pada satu pertarungan, tetapi dia takut pada dua alam roh yang bergabung. Di pintu masuk pegunungan ini, ada seorang murid dari Sekte 10.000 Iblis, satu di setiap sisi timur dan barat. Ye Xuan sekarang berlari ke arah timur, dan dia sudah melihat menara itu. Oh, sinar hitam. Dalam perjalanan, Ye Xuan bertemu dengan sinar hitam yang juga berlari menuju menara timur, tetapi dia terlalu malas untuk mengambil tindakan. Segera, dia melihat menara itu dan kemudian terbang melewatinya dengan kecepatan tinggi. Token emas. Murid dari Sekte 10.000 Iblis itu terkejut. Dia tidak menyangka seseorang akan membawa token emas secepat itu. Saudaraku, aku membawa token itu. Ye Xuan menyerahkan token emas itu kepada murid itu. Tidak buruk, tidak buruk. Berdirilah di belakangku. Murid dari Sekte 10.000 Iblis mengangguk, dan tidak menyingkirkan token emas itu, membiarkan Ye Xuan terus memegangnya. Ye Xuan berdiri di udara di belakangnya dan menunggu dengan tenang. Segera, seseorang membawa token itu satu demi satu. Beberapa orang bergegas setelah melihat sinar emas, tetapi setelah melihat situasi ini, mereka menggelengkan kepala tanpa daya dan mundur. Satu token emas telah ditemukan, dan hanya dua yang tersisa. Setelah Ye Xuan, 4 orang dengan token hitam datang. Tidak lama kemudian, sebuah sinyal naik di udara. Murid Sekte 10.000 Iblis di sisi Ye Xuan juga mengirim sinyal ke udara dan melaporkan jumlah orang. Totalnya 20, tepat.
Penilaian selesai. Murid Sekte 10.000 Iblis menghitung, dan kemudian membawa Ye Xuan dan 5 lainnya pergi. Penilaian telah berakhir, dan mereka yang tidak mendapatkan token akan tereliminasi secara alami. Tentu saja, mereka masih dapat berpartisipasi dalam penilaian bulan depan. Ketika Ye Xuan kembali ke pintu masuk pegunungan, dia bertemu dengan pria berbekas luka itu. Mata pria berbekas luka itu bersinar dengan cahaya tajam, dan dia tampak seperti ingin memakan seseorang. Ye Xuan agak tenang. Sekarang dia telah bergabung dengan Sekte 10.000 Setan, dan dia dan pria berbekas luka itu adalah saudara di sekte yang sama. Mungkinkah pihak lain berani menyerangnya? Namun, yang membuat wajah Ye Xuan gelap adalah bahwa pria berbekas luka itu berjalan ke sisi murid utama Sekte 10.000 Setan dan berbisik, "Kakak kedua, itu dia." Bab 518, Arena Pertempuran Iblis. Sialan. Ye Xuan terkejut. Pria berbekas luka ini sebenarnya adalah saudara dari murid penilai. Ini adalah tragedi. Baiklah, aku mengerti. Murid terkemuka itu melirik Ye Xuan dan mengangguk sedikit. Untungnya, Ye Xuan sekarang memiliki token emas dan telah lulus penilaian, jadi dia tidak berani melawannya saat itu juga. Sialan, sungguh sarang ular dan tikus. Ye Xuan mengumpat dalam hatinya. Baiklah, kalian ber-20 orang, ikuti aku kembali ke Sekte 10.000 Iblis. Sedangkan yang lainnya, kembalilah ke tempat asalmu. Murid terkemuka itu berkata dengan dingin, lalu berbalik dan terbang menjauh. 2 murid Sekte 10.000 Iblis lainnya dan 20 orang Ye Xuan buru-buru mengikuti. Dalam perjalanan, pria berbekas luka itu sesekali menatap Ye Xuan, dan matanya seolah berkata, "Wah, kau sudah tamat." Ye Xuan sedang membuat rencana dalam benaknya, dan tiba-tiba teringat bahwa Sekte 10.000 Iblis adalah kekuatan iblis, dan belum tentu mustahil bagi saudara dari sekte yang sama untuk saling membunuh. Dia ragu-ragu apakah akan pergi, lalu berganti pakaian dan kembali. Segera, Ye Xuan mengikuti ketiga murid One Moment kembali ke depan gerbang Gunung One Moment, lalu memasuki One Moment. Di depan aula pengobatan spiritual One Moment. Siapapun yang memegang token hitam dapat menerima 10 roh yang sesuai, dan 3 token emas dapat ditukar dengan buah spiritual yang sesuai. Murid terkemuka berteriak, lalu memasuki aula pengobatan spiritual untuk membagikan hadiah. Ketika dia menyerahkan buah spiritual bumi kepada Ye Xuan, matanya berbinar, lalu dia pergi. Kemudian, dia membawa Ye Xuan dan 20 orang untuk menerima pakaian murid dan token identitas. Akhirnya, dia berteriak, "Cari rumah kosong untuk ditinggali, kau, ikuti aku." Benar saja. Melihat murid terkemuka mengarahkan jari telunjuknya ke arahnya, hati Ye Xuan bergetar. Benar saja, dia akan menggunakannya sebagai pisau. Orang-orang di sekitarnya tampak senang. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka tahu bahwa ada konflik antara kedua belah pihak dengan melihat ekspresi pria yang terluka itu. "Kenapa kau tidak keluar dari sini?" teriak murid utama. Sekarang, orang-orang di sekitarnya bubar, hanya menyisakan Ye Xuan dan pria berbekas luka itu. "Wah, berani sekali kau sampai berani merebut tokenku." Pria berbekas luka itu mendengus dingin. "Saudaraku, bagaimana mungkin kau tidak bisa menangani alam roh?" tanya murid utama dengan heran. Pria berbekas luka itu menatap Ye Xuan dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Aku tidak tahu, anak ini sangat cepat, dan fisiknya sangat aneh." "Lupakan saja." Murid utama itu menggelengkan kepalanya, lalu mengulurkan tangan kanannya ke Ye Xuan dan berkata, "Berikan aku buah roh bumi, dan mari kita lupakan saja." "Serahkan buah roh bumi." Ye Xuan menyipitkan matanya. Sungguh lelucon, memintanya untuk menyerahkan buah roh bumi. Ini adalah suatu keharusan baginya untuk menerobos ke alam roh. "Bagaimana jika aku tidak melakukannya?" tanya Ye Xuan dingin. "Kalau begitu, sebaiknya kau tidak keluar dan tinggal di Sekte 10.000 Iblis selama sisa hidupmu, kalau tidak, aku akan memberitahumu konsekuensi memprovokasi saudaraku." Murid utama itu mendengus. Oh, jadi ternyata sesama murid tidak diperbolehkan saling membunuh di Sekte 10.000 Iblis. Ye Xuan segera mengerti. Murid utama itu mengatakan kepadanya bahwa lebih baik tidak keluar. "Bukankah ini berarti masih ada aturan di Sekte 10.000 Iblis?" tanda tanya. "Nak, apakah kau berani pergi ke arena pertempuran iblis bersamaku?" Pada saat ini, pria berbekas luka itu tiba-tiba berkata. "Arena pertempuran iblis? Apa?" Ye Xuan mendengar nama ini untuk pertama kalinya dan bertanya dengan cemberut. "Kau datang ke sini tanpa bertanya tentang Sekte 10.000 Iblisku.
Kau benar-benar beruntung. Arena pertempuran iblis dapat menentukan hidup dan mati. Aku masih memiliki buah roh tanah di sini. Apakah kau berani bertaruh? Kata murid utama itu. Oh, kau ingin bertaruh pada pertempuran. Ye Xuan segera menjadi tertarik. Dia sudah lama tidak bertaruh pada pertempuran. Ya, apakah kamu berani? Murid yang memimpin mengangguk. Sebenarnya, dia hanya berbicara dengan santai. Bagaimanapun, kakak tertuanya berada di alam jiwa spiritual, dan Ye Xuan hanya berada di puncak nadi surgawi. Ada perbedaan level yang besar. Dia tidak mengira Ye Xuan akan setuju. Namun, Ye Xuan tidak takut pada pria berbekas luka itu sekarang. Oke. Ye Xuan mengangguk langsung. Jika dia menang, dia bisa mendapatkan buah roh bumi lainnya, dan juga cincin Qian Kun milik pria berbekas luka itu. Ini adalah kesempatan yang langka. Alasan mengapa dia tidak segera menelan buah roh bumi dan menerobos ke alam roh justru karena ini. Jika dia menerobos sekarang, pihak lain mungkin akan berubah pikiran. Berani sekali, ayo pergi. Murid yang memimpin tertegun sejenak, lalu mulai memimpin jalan. Wah, kamu benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Kamu benar-benar mengira kamu bisa mengalahkanku. Kamu baru saja lolos dariku. Sekarang mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri. Setelah pria berbekas luka itu selesai berbicara, dia mengikuti. Medan pertempuran tadi tidak terbatas, tetapi tahap iblis pertempuran ini memiliki batas jangkauan. Bahkan jika Anda terbang dengan kendali udara, Anda tidak dapat terbang lebih tinggi dari 10 meter. Siapapun yang jatuh di luar medan terlebih dahulu akan kalah. Tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Xuan bertekad untuk menang saat ini? Segera, mereka bertiga tiba di tahap iblis pertempuran Sekte 10.000 Iblis, di mana pertempuran hidup dan mati sedang berlangsung. Namun, ada 3 tahap iblis pertempuran secara total, yang tidak memengaruhi pertempuran antara Ye Xuan dan pria yang terluka itu. Ketika mereka bertiga tiba di area aplikasi untuk arena iblis pertempuran, lelaki tua dari Sekte 10.000 Iblis itu juga berkata dengan heran, wajah baru di sini. Ye Xuan tahu dia sedang membicarakannya, jadi dia mengangguk. Kalian menekan para pendatang baru lagi. Lelaki tua itu melirik pemuda yang memimpin dan mulai mendaftar. Tetapi tebakannya salah, karena yang bertarung dengan Ye Xuan bukanlah pemuda yang memimpin, tetapi saudaranya. Baiklah, pergilah ke arena No. 3. Begitu kalian berada di sana, kalian tidak akan mengakui kekalahan. Bertarunglah sampai salah satu dari kalian mati. Kalian dapat terbang dengan ki kalian, tetapi tidak boleh lebih dari 10 meter. Terbang di luar arena juga dianggap pelanggaran. Pelanggar akan dibunuh olehku secara pribadi. Orang tua itu menjelaskan. Kemudian, Ye Xuan dan pria berbekas luka itu terbang ke arena pertempuran iblis No. 3. Ketika Ye Xuan menginjak arena pertempuran iblis, pria berbekas luka itu mengejek, sekarang kalian berada di arena pertempuran iblis, sudah terlambat untuk menyesal. Benarkah? Seharusnya bukan aku yang menyesal, kan? Ye Xuan menatap pria berbekas luka itu, mulutnya sedikit terangkat, dan kemudian, aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Ding, tuan rumah telah menerobos ke alam roh, dan atribut bumi saat ini berubah menjadi satu titik. Alam roh, akhirnya tercapai. Ye Xuan telah menahan diri sejak tadi, dan dia tidak sabar untuk menerobos, tetapi jika dia baru saja menerobos, dia tidak akan melihat wajah terkejut pria berbekas luka itu. Apa? Tubuh pria berbekas luka itu bergetar, dan dia langsung bereaksi. Ternyata Ye Xuan telah berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau sejak awal. Dia berada di alam roh seperti dia, tetapi dia hanya menekannya. Namun yang tidak dapat dipahaminya adalah, jika Ye Xuan berada di alam roh, mengapa dia tidak muncul saja dan lawannya? Oke, silakan. Pria tua di bawah ring berteriak setelah tertegun sejenak. Bukan hanya itu, bahkan saudara lelaki pria yang terluka itu pun sama. Dengan alamnya, dia bahkan tidak menyadari bahwa Ye Xuan telah menyembunyikan kekuatannya. Itu benar-benar kacau. Bab 519, Alam Roh. Wah, aku tidak peduli apakah kamu berada di alam roh atau alam roh, hari ini, kamu akan mati. Pria berbekas luka itu berteriak dan bergegas menuju Ye Xuan dengan langkah besar. Kamulah yang mengambil pisau itu. Ye Xuan mendengus dalam hatinya dan menghentakkan kaki kanannya dengan keras. Langkah naga perang dan pedang pembelah bumi keduanya adalah seni bela diri tingkat surga tingkat atas, dan keduanya adalah seni bela diri yang dikaitkan dengan bumi.
Jika Qi yang dikaitkan dengan bumi digunakan, maka kekuatannya akan meningkat. Tepat setelah Ye Xuan menerobos, sistem memberitahunya bahwa atribut bumi saat ini diubah menjadi 1, yang berarti bahwa 1% Qi dalam tubuh Ye Xuan telah diubah menjadi Qi yang dikaitkan dengan bumi. Kekuatan langkah naga perang ini setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bang! Kaki pria berbekas luka itu bergetar, tetapi itu tidak berpengaruh padanya, karena dia sudah terbang ke udara. Pergilah ke neraka. Dia menebas Ye Xuan dengan tebasan yang dahsyat, dan tebasan ini menggunakan Qi yang dikaitkan dengan kayu. Emas, kayu, air, api, dan tanah, 5 atribut Qi, sebenarnya masih terkekang. Logam mengalahkan kayu, kayu mengalahkan air, air mengalahkan api mengalahkan tanah, dan tanah mengalahkan logam. Namun, kayu dan tanah tidak seperti hutan, jadi kedua jenis Qi sejati itu tidak saling bertentangan. Ye Xuan mengetahui hal ini, jadi dia mengangkat tangannya dan menebas dengan tebasan berwarna coklat kuning. Untuk pedang yang membelah tanah ini, dia menggunakan Qi sejati yang dikaitkan dengan tanah. Bang! Kedua pedang Qi itu saling bertabrakan, tetapi yang mengejutkan semua orang, pedang yang membelah tanah milik Ye Xuan lebih baik. Bagaimanapun, dia memiliki darah seorang santo pedang. Apa? Pria yang terluka itu terkejut. Dia ingin menghindar, tetapi dia selangkah terlalu lambat. Seperti Ye Xuan sebelumnya, lengannya digosok. Krak! Suara renyah menyebar. Pria yang terluka itu melihat ke bawah dan melihat bahwa lengan kirinya telah membatu. Darahnya langsung membeku. Saat ini, jika dia terkena pukulan, lengannya mungkin akan hancur menjadi bubuk. Atribut Qi sejati, itu benar-benar berfungsi. Mata Ye Xuan berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan atribut Qi sejati, dan dia tidak menyangka itu akan sangat berguna. Qi yang dikaitkan dengan emas sangat tajam dan memiliki kekuatan serangan yang kuat. Qi yang dikaitkan dengan kayu memiliki efek untuk mengeringkan dan memulihkan Qi. Qi yang dikaitkan dengan air lembut dan mudah berubah, dan juga dapat digunakan untuk pengobatan. Qi yang dikaitkan dengan api memiliki efek membakar, dan kekuatan serangannya hanya kalah dari Qi yang dikaitkan dengan emas. Qi yang dikaitkan dengan tanah adalah pembatu. Tentu saja, ini hanya di permukaan. Hancurkan untukku. Pria yang terluka itu cukup cepat. Setelah lengan kirinya membatu, dia menggunakan Qi yang dikaitkan dengan kayu di tubuhnya untuk mengguncang batu-batu keras. Ye Xuan dan atributnya berubah menjadi 1, tetapi Ye Xuan memiliki darah pohon kehidupan suci. Setelah menggunakan tebasan atribut bumi tadi, atribut Qi-nya telah dipulihkan, tetapi pria berbekas luka itu tidak. Oleh karena itu, Ye Xuan memiliki keuntungan besar. Tetapi ketika lengan pria berbekas luka itu membatu, dia tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, tetapi diam-diam menunggu pria berbekas luka itu menghilangkan pembatukannya. Wah, aku ingin kau mati. Pria berbekas luka itu menjadi gila. Kali ini, Ye Xuan tidak akan menggunakan atribut Qi lagi, tetapi Qi biasa yang tidak memiliki atribut. Karena dia perlu meningkatkan kemahiran seni bela diri. Pedang yang menghancurkan bumi. Tapak naga perang. Ye Xuan mengandalkan darah pohon kehidupan suci di tubuhnya, dan kecepatan pemulihan Qi-nya sangat tinggi, jadi dia menggunakan seni bela diri dengan gila-gilaan. Meskipun tapak naga perang tidak dapat mengenai lawan, itu dapat memaksa lawan untuk tidak jatuh ke tanah. Ding, kemahiran pedang yang menghancurkan bumi telah ditingkatkan, dan saat ini 70%. Ding, kemahiran tapak naga perang telah ditingkatkan, dan saat ini mencapai 70%. Dalam waktu singkat, dua seni bela diri tingkat surga tingkat atas Ye Xuan ditingkatkan hingga 70% dari kemahirannya. Ketika dia berada di alam roh, karena alamnya tidak cukup, kedua seni bela diri itu paling banyak mencapai 60% dari kemahirannya. Namun sekarang setelah dia menerobos ke alam roh, semuanya berbeda. Baru saja, Ye Xuan mampu melawan atribut Qi pria berbekas luka itu dengan pedang penghancur bumi biasa. Sekarang setelah kemahiran pedang penghancur bumi telah ditingkatkan, ia segera membubarkan atribut Qi kayu pria berbekas luka itu, dan kemudian bergegas menuju lawan. Apa, kekuatannya telah menjadi lebih kuat. Pria berbekas luka itu terkejut. Namun yang tidak dia sadari adalah bahwa pedang panjang di tangan Ye Xuan bukanlah pedang 8 Desolate yang telah dia gunakan saat melawannya tadi. Terlebih lagi, Ye Xuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat ini. Kalau tidak, dia akan langsung terbunuh. Bang! 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 Ye Xuan berdiri di sana dan menghentakkan kakinya, menghantam pria berbekas luka itu.
Energi sejati dan energi sejati atributnya dengan cepat terkuras, sementara Ye Xuan dalam kondisi puncak. Ding, kemahiran pedang pembelah bumi telah meningkat, dan saat ini 80%. Ding, kemahiran langkah naga perang telah meningkat, dan saat ini 80%. Lebih dari 10 detik kemudian, Ye Xuan akhirnya mendengar putaran perintah kedua. Bahkan lelaki tua dari Sekte 10.000 Iblis itu tidak mencapai seni bela diri tingkat 80% dari tingkat surgawi terbaik. Oke, kau mati. Mulut Ye Xuan sedikit melengkung, dan dia menebas dengan keras dengan senjata surgawi terbaik di tangannya. Swiss. Kecepatan tebasan ini 2 kali lebih cepat dari sebelumnya, begitu pula kekuatannya. Pria berbekas luka itu belum bereaksi sebelum kepalanya dipenggal. Krak. Kepalanya membatu di udara, lalu jatuh ke tanah dan hancur menjadi debu, begitu pula tubuhnya. Langsung terbunuh. Ini adalah ranah Ye Xuan saat ini. Melompat ke ranah utama memang sangat berbeda. Aku mati bahkan tanpa menggunakan pedang 8 Desolate. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berjalan mendekat untuk menyimpan cincin Qian Kun milik pria berbekas luka itu. Ding, konversi atribut bumi tuan rumah telah ditingkatkan, saat ini di 2 poin. Sistem memberi perintah. Konversi atribut, 1 poin adalah konversi 1% dari Ki sejati, 10 poin adalah 1/10, jika seseorang mengubah semua Ki sejati dalam tubuh menjadi atribut Ki sejati, maka ia dapat memengaruhi levelnya. Ranah berikutnya adalah alam dewa virtual. Ye Xuan baru saja menelan semua yang ada di cincin Qian Kun milik pria berbekas luka itu untuk menerobos, termasuk buah roh bumi. Ini membuatnya mendesah diam-diam, peningkatannya sungguh tidak semudah itu. Kakak. Pada saat ini, pemuda terkemuka di atas ring tiba-tiba berteriak, ia tidak percaya bahwa kakak laki-lakinya meninggal di depannya. Saudaraku, apakah kau ingin maju dan bertarung? Ye Xuan berkata kepada pemuda yang memimpin. Bajingan, aku harus membunuhmu. Mata pemuda yang memimpin itu memerah, dan dia menoleh ke lelaki tua itu dan berkata, aku ingin melawannya di panggung iblis. Baiklah, aku mengerti. Manajer Battle Devil Arena mengangguk. Pada saat itu, pemuda yang memimpin langsung melompat ke Battle Devil Arena. Dia pertama-tama pergi untuk mengambil tubuh pria yang terluka itu, dan kemudian menatap Ye Xuan dengan tajam. Transformasi atributnya telah mencapai 3 poin. Semakin tinggi transformasi atribut, semakin tinggi jumlah dan kekuatan atribut Ki sejati. Singkatnya, dia sedikit lebih tinggi dari Ye Xuan dalam hal ranah. Namun, penekanan level ranah roh tidak sejelas ranah roh, dan kekuatan. Alam roh terutama bergantung pada pencapaian seni bela diri dan pengekangan atribut. Bab 520 Tebing 10.000 Iblis. Nak, jika kau berani membunuh kakak laki-lakiku, aku pasti akan menghancurkanmu sampai menjadi debu. Pemuda terkemuka itu menggertakkan giginya. Ye Xuan masih memegang senjata surgawi kelas atas dan menatapnya dengan dingin. Ada banyak penguasa alam roh di Sekte 10.000 Iblis, dan dikatakan bahwa pendirinya juga merupakan orang kuat di alam dewa virtual, jadi mungkin seseorang telah melihat senjata dewa virtual. Jadi Ye Xuan tidak berani mengeluarkan pedang 8 Desolate, karena takut dikenali. Jika dia tahu bahwa pedang 8 Desolate adalah senjata dewa virtual, dia mungkin sudah mati. Untuk amannya, dia hanya bisa menggunakan senjata surgawi kelas atas untuk menyembunyikan kekuatannya. Tanpa menunggu lelaki tua di bawah berbicara, pemuda terkemuka itu berteriak dan membunuh Ye Xuan. Dia pikir dia lebih kuat dari Ye Xuan, jadi dia sangat berani dan tidak terbang ke udara sama sekali. Dalam hal ini, Ye Xuan membiarkannya melihat apa celahnya. Naga perang 8 hentakan berat. 8 gelombang kejut melesat di sepanjang tanah, lalu naik ke kaki pemuda itu. Dalam sekejap, pemuda itu merasakan kaki kanannya bergetar. Krak. Suara yang jelas dan keras menyebar, dan tulang-tulang kaki kanan pemuda itu hancur berkeping-keping. Bercanda, hentakan naga perang yang 80% kuat, ditambah Ki sejati atribut bumi, sudah cukup baik sehingga dia tidak benar-benar menjadi orang bodoh. Namun, akhir hidupnya lebih buruk daripada menjadi orang bodoh. Bang! Ye Xuan melangkah keluar lagi, dan tulang-tulang kaki kiri pemuda itu hancur berkeping-keping, lalu dia jatuh. Tulang-tulang kedua kakinya hancur berkeping-keping, dan tidak ada cara untuk bangkit lagi. Dia menopang dirinya di tanah dengan tangannya dan bersiap untuk mengutuk. Bang! Bang! Ye Xuan melangkah maju dengan 2 hentakan naga perang 8 berat berturut-turut, dan tulang-tulang tangannya juga hancur berkeping-keping.
Dengan semua anggota tubuhnya patah, dia hanya bisa berbaring tengkurap di atas ring. Maju. Mata Yesuan berbinar, dan dia melangkah keluar untuk terakhir kalinya. Bang! Krak! Tulang dada pemuda itu hancur, dan bukan hanya itu, jantungnya juga hancur. Pemuda itu membelalakkan matanya, memuntahkan beberapa suap darah, dan kemudian kehilangan kesadaran. Seluruh hadirin terkejut. Yesuan, seorang murid yang baru saja bergabung dengan Sekte Wanmo, benar-benar menghentakkan kakinya dan menginjak seorang murid lama hingga tewas. Ini adalah berita yang mengejutkan. Dari awal hingga akhir, pemuda itu tidak melancarkan satu serangan pun, dan Yesuan bahkan tidak tahu apa atributnya. Benar-benar melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Yesuan berpikir dalam hati, lalu pergi untuk melepaskan cincin Qiankun milik pemuda itu, lalu menuangkan tubuh pria yang terluka itu, dan kemudian menelan semua benda itu. Sekte Wanmo adalah kekuatan iblis, dan tidak ada satupun murid di sekte itu yang merupakan orang biasa, jadi ada banyak hal baik di dalam cincin Qiankun milik pemuda itu. Sayangnya, Yesuan membutuhkan terlalu banyak pengalaman, dan ini hanyalah setetes air di lautan. Yesuan tampak tenang dan terbang ke dasar ring dalam sorotan lampu, lalu bertanya kepada lelaki tua itu, "Senior, bolehkah aku bertanya di mana tebing Wanmo?" "Wah, bagus sekali, kau ingin pergi ke tebing Wanmo untuk mempelajari sutra iblis penanaman hati Dao, kan?" Lelaki tua itu menatap Yesuan sambil tersenyum. "Ya." Yesuan mengangguk. Bab iblis bergantung pada bakat seseorang. Beberapa orang telah mencapai 10% dari transformasi atribut mereka, tetapi masih belum dapat mempelajarinya, sementara beberapa orang telah mempelajarinya di puncak nadi surgawi mereka. Kau memiliki bakat yang bagus, aku memperkirakan kau dapat mempelajarinya dalam waktu 1 tahun. Tebing 10.000 iblis ada di sana, lanjutkan saja. Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum. Transformasi atribut mencapai 10%, yaitu 10 poin. Yesuan terkejut bahwa orang seperti itu belum mempelajari bab iblis. Namun, Yesuan memikirkan pemuda berpakaian hitam di alam rahasia hari itu. Dia baru berada di puncak nadi surgawinya, tetapi dia telah mempelajari bab iblis. Dia dianggap jenius. Sayang sekali dia sudah meninggal. Terima kasih, senior. Yesuan mengucapkan terima kasih, lalu terbang ke arah yang ditunjuk lelaki tua itu. Anak ini sangat kuat. Dia baru saja masuk ke Sekte Wanmo dan membunuh seorang murid lama. Aku tidak tahu dari mana dia berasal. Mengerikan. Orang itu adalah orangnya saudara Wu Feng. Anak ini membunuhnya. Saudara Wu Feng pasti akan datang untuk membalas dendam. Hei, lihat, Qiyu Dasan milik saudara Wu Feng juga ada di sini. Set, jangan bicara lagi. Kalau kamu didengar, kamu tidak boleh meninggalkan Sekte Wanmo. Saat Yesuan hendak terbang, tiba-tiba ada sosok yang lewat di depannya. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Yesuan melirik orang di depannya. Dia adalah pria kekar. Anak baik, beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Wajah pria itu muram dan berkata, kamu sudah membunuh seseorang dan kamu masih ingin pergi. Yesuan menyipitkan matanya. Dia merasa aura pria kuat ini sangat kuat, jauh lebih kuat daripada pemuda itu. Mungkin transformasi atributnya telah mencapai setengahnya, atau bahkan lebih tinggi. Jika Anda tidak menggunakan pedang 8 Desolate, akan sulit untuk mengalahkannya. Bagaimanapun, pria besar ini mungkin tahu bab masuknya iblis dari Dao Heart Planting Demon Asteris. Baru saja dia tidak terduga, dan pemuda itu dibunuh olehnya karena kecerobohan. Tetapi pemandangan ini jatuh ke mata begitu banyak orang, mungkin tidak mudah untuk menghadapinya lain kali. Nak, ikut aku. Pria besar itu melihat Yesuan tidak berbicara, dan menambahkan kalimat lain. Aku ingin pergi ke tebing 10.000 iblis. Yesuan menjawab dengan dingin. Wajah pria besar itu langsung tenggelam, dan dia berteriak dengan marah, lelucon apa, kamu membiarkanku menunggumu. 3 hari kemudian, kita akan pergi ke arena pertempuran iblis. Kata Yesuan. 3 hari. Sebenarnya, dia tidak membutuhkan 3 hari sama sekali. Selama dia pergi ke tebing 10.000 iblis dan mempelajari bab masuknya iblis dari Dao Heart Planting Demon, dia bisa langsung menghadapi orang ini. 3 hari. Pria besar itu tertegun dan mendengus, kamu masih ingin mempelajari bab masuknya iblis dalam waktu 3 hari. Itu bukan urusanmu. Aku akan datang ke arena pertempuran iblis lagi dalam 3 hari. Setelah Yesuan mengatakan ini, dia langsung pergi. Pria besar itu marah dan malu. Yesuan berani mengabaikannya. Sialan.
Namun, ini adalah sekte 10.000 iblis, dia tidak bisa kehilangan kesabarannya di tempat, lagi pula, lelaki tua itu masih di sana. 3 hari, dia akan menunggu selama 3 hari, dan kemudian membunuh Yesuan setelah 3 hari. Di bawah pengawasan ketat orang banyak, Yesuan pergi dan terbang menuju tebing 10.000 iblis. Jika dia bisa menggunakan pedang 8 kehancuran, dia mungkin bisa membunuh orang ini dalam hitungan detik, tetapi sangat disayangkan bahwa ada banyak master di sekte 10.000 iblis. Meskipun tidak banyak orang di sini, bagaimana jika ada master yang mengintip dalam kegelapan? Jika pedang 8 desolasi ditemukan sebagai senjata dewa virtual, maka dia akan mati, jadi dia harus berhati-hati. Setelah meninggalkan panggung iblis pertempuran, Yesuan terbang jauh ke tebing 10.000 iblis. Bab iblis yang memasuki, dari iblis penanaman hati Dao tercatat di dinding batu tebing 10.000 iblis. Ketika dia terbang ke tebing 10.000 iblis, dia dihentikan oleh seorang murid dari sekte 10.000 iblis. Baru di sini, murid dari sekte 10.000 iblis bertanya. Ya, kakak senior. Yesuan mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku harus mengingatkanmu bahwa setelah memasuki tebing 10.000 iblis, kamu tidak boleh mengeluarkan pena dan kertas untuk menyalin bab iblis, jika tidak, kamu akan dibunuh di tempat oleh para tetua kita. Murid sekte 10.000 iblis mengingatkan. Ini. Yesuan mengangkat alisnya dan bertanya, bagaimana jika seseorang memiliki ingatan yang baik dan menuliskannya?